searching for greatness in a sea of the dying and shameless. A sea of the aimless. I don't wanna be one of the nameless. I'ma wake up with the mindset that one day Belum menyaksikan video ini, pastikan bosku jangan lupa subscribe. Karena subscribe itu gratis plus bonus tonton video terbaru setiap harinya. Jangan lupa ya. Karena postingan dari Karna Wijaya inilah akhirnya Guntur Romli pun mempolisikan ke Polda Metro Jaya. Nah, postingannya adalah seperti ini, satu persatu dicicil massa. Dan itu sambil menyertakan foto, yaitu Eko Kuntadi, Guntur Romli, Ade Armando, Denny Siregar, dan lain sebagainya. Bahkan di situ ada foto Ade Armando yang disilang, alias sudah dicicil kali ya. Gara-gara ini pun, dan juga komentar disembelih, akhirnya Guntur Romli melaporkan Karna Wijaya ini ke pihak kepolisian. Setelah diklarifikasi kemarin, dosen UGM tersebut menyebut itu hanya bercanda. Bercanda kok ngeri banget ya, sampai segitunya bercandanya. Bahkan tidak ada lucu-lucunya sama sekali. Akhirnya pun setelah dipanggil oleh rektor UGM, akhirnya Karna Wijaya tersebut meminta maaf. Tapi apa boleh buat, pelaporan ke Polda Metro Jaya sudah dibuat karena Guntur Romli merasa mendapatkan ancaman dari Profesor Karna Wijaya tersebut. Kita lihat komentar-komentarnya ya. Gimana ya komentarnya? Dari Rifki, kalau yang komen di FB itu pasangan suami istri preman pasar, gua masih maklumi. Tapi ini sekelas guru besar. Guru besar dan istrinya berpenampilan agamis. Dua-duanya berpendidikan, tapi kata-katanya tidak mencerminkan semua itu. Selalu bawa nama Allah, tapi ucapan dan perilaku selalu kotor dan kasar. Apakah itu ajarannya? Betina kadun ternyata. Iblis tidak pernah gagal untuk membuat orang jadi rusak, walau sekalipun dia dibungkus agama. Casing boleh agamis, tapi dalamnya lebih bengis. Yang fitnah dibilang bener, yang bener dibilang fitnah HD. Kalau dibaca pembelanya, mohon maaf, dia dah sulit balik. Dengan sudah menyebut nama Tuhan untuk hal yang tidak pantas, telah menunjukkan seperti apa dia. Ya, semoga saja pelaporan Guntur Romli diproses dan ya kemungkinan mendapatkan efek jerah sehingga tidak ada lagi postingan-postingan yang bernada ancaman. Untuk lebih lengkapnya simak berita berikut ini, Good News Indonesia. Dosen UGM tak menyangka akan berakhir seperti ini. Dosen UGM Prof. Karna Wijaya resmi dilaporkan ke Polda Metro Jaya. Dia dilaporkan oleh Guntur Romli terkait dengan pengancaman lewat media sosial. Hari ini melaporkan pemilik Facebook yang terduga atas nama Karna Wijaya, dosen guru besar UGM. Saya merasa diancam dan dihasut karena ada postingan dia di Facebook yang memuat foto saya dan istri saya yang isinya itu satu persatu dicicil massa, kata Guntur Romli di Polda Metro Jaya, Jakarta pada Senin 18 April 2022. Guntur Romli yang juga politikus PSI mengatakan ada sejumlah foto orang-orang yang dimuat dalam unggahan terlapor. Foto itu memuat wajah dari Guntur Romli, Denny Siregar hingga Ade Armando. Bahkan dalam gambar Ade Armando terpampang tanda silang di wajah dosen Universitas Indonesia tersebut. Guntur Romli menilai hal itu sebagai bentuk hasutan dan pengancaman baginya. Jadi artinya kalau saya pahami ini, kan banyak warganet kayak target mau dihakimi seperti Ade Armando selanjutnya. Itu juga diperkuat komentar yang dilakukan oleh Karna Wijaya dengan kata-kata disembeli dan dibedil. Itu saya lihat ancaman yang serius, katanya. Selain itu, Guntur Romli menanggapi pernyataan Karna Wijaya yang mengaku sekedar bercanda. Dia menyebut apa yang dimuat oleh Karna Wijaya sudah keluar dari konteks bercanda. Kita dengar Karna Wijaya sudah dipanggil rektorat dan dia mengaku postingan dia buat, tapi tujuan dia bilang bercanda. Bagi saya itu candaan gak lucu. Kalau pakai bedil, disembelih dan dicicil massa, sudah gak lucu, tutur Guntur Romli. Karna Wijaya dilaporkan atas tindakan pengancaman dan hasutan. Dia diduga melanggar pasal 160 KUHP, pasal 28 dan 29 Undang-Undang ITE. Laporan dari Guntur Romli kini telah diterima pihak kepolisian. Laporan itu teregistrasi dengan nomor STTLP B1983V2022 SPKT Polda Metro Jaya. Guru Besar FMIPA UGM Prof. Karna Wijaya akhirnya buka suara terkait komentar yang viral di media sosial. Diduga ujaran kebencian soal kasus pengeroyokan Ade Armando. Meski berdalih postingannya itu dibuat gojekan, Prof. Karna tetap menyampaikan permohonan maaf. Saat ditemui wartawan di Balai Rum UGM, Karna mengakui penggugah postingan itu.
Namun dia mengaku komentarnya itu hanya sebatas guyonan biasa. Di sisi lain, dia meminta maaf ke publik karena pilihan diksi yang akhirnya membuat kegaduhan. Jadi, sekali lagi kalau statement ini menimbulkan kegaduhan, saya sekali lagi memohon maaf kepada publik, kata Karna pada Senin 18 April 2022, karena tidak menanggapi lebih jauh terkait postingannya yang di sosial itu karena sedang diproses pihak universitas. Ini sedang diproses di UGM, dan nanti yang berhak menjawab soal ini semuanya adalah humas ya. Tentu saja setelah keputusan dari rektor muncul, saya tidak bisa bertindak lebih jauh, lanjutnya. Diketahui sebelumnya, Guru Besar Fakultas Matematika dan IPA Universitas Gadjah Mada UGM Karna Wijaya menyatakan unggahannya soal pegiat media sosial Ade Armando yang dikeroyok massa adalah bentuk goyonan. Unggahan di media sosial tersebut sebelumnya dinilai sebagai ujaran kebencian. Akibatnya, karena dimintai keterangan oleh pihak universitas yang dipimpin Rektor UGM pada Senin 18 April 2022. Menurut Karna, ia memang kerap mengomentari berbagai kasus yang tengah ramai jadi perbincangan publik, seperti soal begal dan kelitih. Namun, menurut dia unggahan kali ini disebarkan, bahkan dibesar-besarkan dan disunting oleh pihak lain. Sudah tahu namanya, yang repost ke FB Kagama keluarga alumni UGM, yang saya tidak aktif di situ. Ada yang diedit, ada kata disembelih itu berasal dari postingan lain, bukan konteks AA, ujarnya. Karena juga menyebut politik yang membaca unggahan tersebut bakal menangkap punya persepsi berbeda. Diksi yang saya tulis itu persepsinya berbeda dengan yang ditangkap publik. Ada pihak lain yang menangkap dengan persepsi berbeda. Saya untuk itu mohon maaf, mungkin diksi saya menimbulkan kegaduhan, katanya. Itulah gojekan ini, saya upload itu saya ambil dari postingan lain, dari WA grup, itu goyonan. Saya ekspresikan itu wajar saja, tidak ada maksud politik, kata dia. Seperti tersebar di media sosial, tanggapan layar atas unggahan Karna menampakkan di atas kolase foto itu ia menulis satu persatu dicicil massa, sedangkan di foto lain ia menulis disembelih dan ucapan lain yang dinilai mengandung ujaran kebencian. Atas tindakan tersebut, karena menjalani pemeriksaan dari pihak rektorat yang dipimpin Rektor UGM. Selanjutnya, Rektor akan menyerahkan kasus ini ke Dewan Kehormatan UGM untuk diambil keputusan termasuk kemungkinan pemberian sanksi. Bahkan diketahui politikus Partai Solidaritas Indonesia Guntur Romli resmi melaporkan Guru Besar Universitas Gadjah Mada UGM Profesor Karna Wijaya ke Polda Metro Jaya. Dia dilaporkan atas dugaan kasus pengancaman. Laporan ini telah diterima dan terinskripsi dengan nomor LPB 1983 Romawi 4 2020 SPKT Polda Metro Jaya. Dalam laporannya, Guntur Romli mempersangkakan Prof. Karna Wijaya dengan pasal 160 KUHP dan atau pasal 29 Junto pasal 45 ayat 3 dan atau pasal 28 ayat 2 JO pasal 45 ayat 2 Undang-Undang 19 nomor 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik atau ITE. Saya merasa diancam dan dihasut karena ada postingan dia di Facebook yang memuat foto saya dan istri saya yang isinya itu satu persatu dicicil massa, kata Guntur Romli di Polda Metro Jaya, Jakarta, Senin 18 April 2022.